semuanya, saya Anissa Oktiamri. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan salah satu bagian dari analisis multivariat dengan metode dan pedensi. Analisis diskriminan adalah bagian dari analisis statistik pengubah ganda yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah dikelompokkan dengan cara membuat fungsi diskriminannya. Untuk pengertiannya sendiri, analisis diskriminan merupakan suatu proses atau pengolahan data di mana variabel dependennya merupakan data kualitatif dan variabel independennya merupakan data kuantitatif. Untuk tujuan dari analisis diskriminan ini yaitu yang pertama untuk menentukan adanya perbedaan yang jelas antar kelompok yang ada di variabel dependen. Yang kedua, jika ada perubahan atau perbedaan, maka kita mencari variabel bebas mana yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk membuat fungsi dan model diskriminan. Yang keempat, untuk melakukan klasifikasi terhadap objek. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dari analisis diskriminan. Yang pertama itu memisahkan variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, kita menentukan metode untuk fungsi diskriminan. Metode ini ada dua, yaitu simultan estimation dan stepwise estimation. Kalau simultan estimation, semua variabel independen masukkan secara bersama-sama dan baru dilakukan proses diskriminan. Kalau untuk stepwise estimation, variabel independen dimasukkan satu persatu baru dilakukan proses diskriminan. Yang ketiga yaitu menguji signifikan dari fungsi diskriminan. Yang keempat menguji ketetapan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Yang kelima menetapkan interpretasi dari fungsi diskriminan. Dan yang keenam menetapkan uji validitas untuk fungsi diskriminan. Untuk model dari analisis diskriminan sendiri yaitu seperti yang di papan tulis. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita copy data yang sudah kita punya ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik, setelah itu variabel view. Kita ganti variabel kita menjadi hasil, manajemen operasional, manajemen pemasaran, akuntansi manajemen, dan penganggaran bisnis. Setelah itu kita klik data view, kita klik analyze, kita klik classify, setelah itu kita klik diskriminan. Setelah itu kita masukkan untuk di grouping variabel hasil, untuk di independen itu MO, MP, dan ACMEN, dan penganggaran bisnis. Setelah itu kita klik define range, kita isi untuk minimum 1 dan maksimum 2. Setelah itu kita klik statistik, kita checklist means, unvariate ANOVA, box M, Fisher, dan total covariant. Setelah itu oke, akan ada hasil dari SPSS-nya sebagai berikut. Kita bisa lihat di tabel grup statistik. Di sini kita bisa lihat pada variabel MO, nilai rata-rata MO pada kelompok 1 itu ada 7,3. Sedangkan untuk kelompok yang kedua rata-ratanya yaitu 6,2. Artinya rata-rata dari MO terhadap keputusan pada kelompok yang pertama lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang kedua. Selanjutnya, kita dapat melihat di tabel test equality rata-rata grup. Di sini kita bisa melihat nilai Wills lambda-nya. Untuk nilai Wills lambda ini merupakan nilai yang menentukan jika mendekati 1 maka tidak ada perbedaan. Tetapi jika mendekati 0 maka terdapat perbedaan antar nilai rata-rata yang satu dengan yang lainnya. Untuk di sini nilai yang paling mendekati dengan 0 itu adalah MP, yaitu 0,529. Selanjutnya kita bisa melihat di tabel agent value.
Untuk di tabel agent value ini terdapat nilai agent value. Nilai agent value itu yaitu adalah nilai indikator yang menjelaskan bagus atau tidaknya suatu fungsi diskriminan yang dihasilkan. Nilai agent value kita tuh sebesar 3,497. Ini cukup besar daripada 1 sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan kita bagus. Selanjutnya ada nilai canonical correlation, yaitu adalah nilai korelasi antara skor dan fungsi diskriminan yang didapat. Nilai kita ada 0,882, berarti korelasi mendekati 1 atau dengan kata lain korelasi antar skor dengan fungsi diskriminan kuat. Selanjutnya yaitu nilai standardized canonical discrimination function coefficient, menunjukkan besar kontribusi yang membedakan antara lulus dan tidak lulus. Nilai standar yang besar yaitu adalah MP sebesar 0,899 dan Ackman sebesar 0,693. Sehingga mata kuliah ini mempengaruhi lulus atau tidak lulus. Yang kedua yaitu nilai struktur matriks berisi korelasi antar variabel independen dengan fungsi diskriminan. Dari output SPSS ini MP korelasinya 0,505 dan Ackman 0,389 yang terbesar, sehingga mata kuliah ini yang kuat. Selanjutnya kita dapat melihat tabel classification function coefficient. Kita dapat membuat suatu persamaan. Persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan min 141,632 ditambah 4,635 MO ditambah 17,81 MP ditambah 13,541 Ackman dan ditambah 8,530 EPB. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan min 88,849 ditambah 4,043 MO ditambah 13,730 MP ditambah 10,71 Ackman dan ditambah 6,644 PB. Sekian materi untuk video kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you next video. Bye! I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.